الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي شرفنا بخاتم النبيين إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan adik-adik sekalian, para siswa-siswa Al-Mizan yang sempat hadir di dalam masjid ini di dalam rangka membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan salah satu perintahnya sebagai kewajiban bagi orang yang beriman, ialah kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah salat Jumat yang hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang-orang beriman. Maka kalau meninggalkan sholat Jumat itu adalah termasuk dosa besar. Alhamdulillah, bapak-bapak dan adik-adik sekalian, pada kesempatan mimbar Jumat kali ini kita sudah hampir berakhir di dalam tahun 2025 Masehi, dan beberapa pekan lagi ke depan kita akan senantiasa mengalami pergantian tahun. Dari tahun 2025 nanti sesaat lagi kita akan memasuki tahun 2026. Adik-adik, saya ingatkan ya, kalau khutbah dibaca gak boleh ngomong ya. Kalau ngomong sia-sia, gak dapat pahala sholat Jumat. Ya, saya ingatkan ya. Jadi kalau khutbah dibaca, haram hukumnya para jamaah itu, pertama gak boleh berbicara, yang kedua gak boleh main HP, yang ketiga gak boleh terlambat sengaja, yang keempat tidak boleh tidur. Kalau khutbah dibaca seperti sekarang ini, namanya khutbah ini, penceramah ini namanya khotib. Itu merupakan rangkaian ibadah sholat Jumat. Karenanya kalau ada orang, khotibnya sudah naik ke atas mimbar, memberikan khutbah, memberikan tausiah ceramah, kemudian ngomong sendiri, maka rugi dia, tidak dapat pahala sholat Jumat. Ini yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Saya cuma menyampaikan. Kata Rasul, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam ahadukum wa may yatakallam faqad laghaw
wa man laghat fala jum'atalah. Riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Kata Nabi, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, apabila khatib telah naik ke atas mimbar. Khatib itu artinya penceramah. Telah naik ke atas mimbar. Mimbar itu ini loh, podium, ini podium. Yakhtubu, untuk menyampaikan khutbahnya, untuk menyampaikan ceramahnya. Fala yatakallam ahadukum, kata Nabi, jangan sekali-kali ada di antara jamaah, adik-adik sekalian ini, yatakallam, yang berbicara. Walaupun ngomong temannya ngomong, menengok, nggak boleh. Jadi kalau menegur cukup, jangan ngomong. Kalau ngomong batal sholat Jumatmu, nggak dapat. Maka nanti sholat duhur diulangi. Ya. Ini saya sampaikan ya. Haram hukumnya apabila khotib penceramah telah berkhutbah, kemudian kita melakukan kegiatan yang lain. Ya. Termasuk tuding-tudingan telah toleh ikilo. Siapa cenderung iki ya? Yang boleh berbicara itu cuma satu, khotib tok. Nah ini loh, boleh berbicara. Kalau sampean nggak boleh. Nggak boleh berbicara, nggak boleh main-main tasbih, main HP, baca koran, baca Quran, nggak boleh. Padahal itu baca Quran itu termasuk ibadah ya. Nggak boleh membaca sholawat, membaca zikir, apalagi tidur. Ya, apabila khotib sudah naik ke atas mimbar. Wa mal lagaut, siapa yang melakukan perbuatan itu, kata Nabi, fala jum'atalah, maka ia tidak akan mendapatkan pahala sholat Jumat. Nggak rugi sampean. Rugi sholat Jumat tapi nggak dapat pahala. Ya, gara-gara khotib menyampaikan khutbahnya, jamaahnya berbicara. Ya alhamdulillah sekarang sudah nggak ada yang berbicara. Alhamdulillah. Adik-adik dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi di awal muqaddimah khutbah ini saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam surat ke-58, namanya surat Al-Mujadalah. Terdapat pada ayat yang ke-11, yang selengkapnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Yang artinya, wahai seluruh orang-orang beriman, apabila kalian duduk di dalam sebuah majlis, kemudian ada orang lain yang meminta kita untuk berlapang-lapang, melonggarkan, memberikan kesempatan untuk duduk bersama, jangan kita persulit orang yang datang belakangan itu, tetapi mudahkan. Yafsahillahu lakum, nanti Allah akan memudahkan segala urusan kita juga. Ya, intinya, kalau kita sedang duduk, tempatnya sempit, lalu ada orang kemudian yang datang, jangan kita persulit, malah tambah badannya digesarkan itu. Berikan kesempatan orang lain untuk duduk bersama, baik di masjid maupun di tempat mana saja, mungkin di atas kendaraan. Berikan kesempatan. Orang yang suka memudahkan urusan orang lain, nanti segala urusannya juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah Allah memudahkan segala urusan kita itu, Masya Allah, luar biasa. Ya. Sekolah akan mendapatkan nilai yang bagus-bagus terus ya. Ya, kalau sakit cepat diberikan kesembuhan. Nanti kalau sudah dewasa cepat mendapatkan jodoh yang bagus, mencari pekerjaan, dapat pekerjaan yang baik. Kenapa? Karena dia suka memudahkan urusan orang lain, maka Allah juga akan memudahkan urusannya. Ini maksudnya firman Allah ini. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan juga orang-orang yang memiliki berbagai ilmu pengetahuan juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui segala perbuatan yang engkau lakukan selama hidup di dunia ini. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ma'asyiral muslimin, adik-adik sekalian dan dirahmati Allah, dalam ayat yang kita baca ini terdapat dua pelajaran
yang sangat penting untuk kita perhatikan, yang Allah berjanji apabila dua hal ini kita lakukan akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah, akan dimudahkan segala urusannya, baik ketika hidup di dunia, terlebih-lebih nanti di saat menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa hal yang pertama yang Allah berjanji akan mengangkat derajatnya orang-orang yang seperti itu? Yang pertama ialah alladzina amanu, orang-orang yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas imannya. Iman. Jadi iman itu anak-anak sekalian ibarat mobil dengan aki. Iman itu ibarat mobil dengan aki, ibarat HP dengan baterai. Mobil kalau akinya mati atau lemah, dibuatnya starter itu nggak bisa nyala mesinnya karena akinya lemah. Sepeda motor juga begitu. HP juga begitu. HP kita kalau baterainya casnya habis itu dipakai nelpon nanti lama-lama mati. Nah, seperti itu. Nah, iman yang Allah berikan kepada kita seperti itu. Iman itu ada imannya kuat, ada imannya lemah, ada iman yang baik, ada iman yang jelek, ada iman yang sejati, ada iman yang palsu. Jadi iman ini bertingkat-tingkat. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, kita semua ini termasuk iman kita ini iman yang sejati, iman yang benar. Iman yang benar itu ciri-cirinya kalau di dalam masjid antara lain khusyuk dalam masjid. Gak suka lari-lari berbicara dalam masjid. Kalau berbicara langsung berbicara dengan Allah. Gimana caranya? Ambil Quran, baca Quran. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, berdialog dengan Allah, omong-omongan dengan Allah, maka hendaklah baca Quran. Dan di masjid itu tempat yang paling bagus kita untuk membaca Quran. Malaikat akan datang melindungi kita, menaungi kita sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku senang melihat hamba-hambamu yang ada di masjid-masjidmu. Dia membaca, mempelajari Al-Quranmu. Maka limpahkan rahmat kasih sayangnya kepada mereka ya Allah. Jadi orang yang di dalam masjid kemudian anteng, berzikir, berdoa, baca Quran, didoakan oleh malaikat. Karenanya anak-anak sekalian, adik sekalian, jangan biasakan kalau di masjid lari-lari, tola-tole, apalagi kalau sedang ada orang yang sholat, apalagi kalau khutbah dibaca, jangan. Itu aturannya seperti itu. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keimanannya. Dan iman yang benar itu banyak kriterianya. Iman yang benar itu pertama rajin ke masjid. Jadi kalau ada orang malas ke masjid, rumahnya dekat dengan masjid tapi nggak mau sholat di masjid, malah sholat di rumah, itu imannya namanya iman lemah. Imannya lemah. Orang yang imannya kuat kalau punya rezeki, punya duit, punya uang, bersodako, berbagi dengan orang lain. Iman yang kuat, nggak medit. Orang medit itu imannya nggak bagus. Iman yang benar itu juga kalau punya ilmu, punya keterampilan, dibagi dengan teman-temannya, berbagi, bersedekah. Karena yang namanya sedekah itu bisa berupa uang, bisa berupa ilmu, bisa berupa pikiran, bisa berupa tenaga. Bahkan kata Nabi, senyum saja kalau kamu ketemu dengan dulurmu sesama muslim, itu juga termasuk sedekah pahala. Tapi jangan senyum aja terus, punya duit malah nggak boleh sedekah, ya salah. Ya, artinya saking pentingnya orang itu berbuat baik. Sampai mesem pun kalau ketemu dengan orang lain itu juga dapat pahala. Luar biasa anak sekalian. Dan orang-orang yang imannya bagus, imannya yang benar, imannya yang kuat, ini yang dijanjikan oleh Allah, pasti akan diangkat derajatnya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu sudah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa akan jadi mulia dalam pandangan Allah, mulia dalam pandangan sesama orang-orang beriman, dan insya Allah nanti akan dimuliakan sampai di hadapan Allah pada saat dia menghadap kehadiratnya, dan juga akan bersama malaikat-malaikat Allah sebagai satu makhluk yang memang dimuliakan oleh Allah nanti di sorga. Ini ya. Lalu yang kedua, orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah baik di dunia, baik ketika hidup di dunia ini, bahkan nanti termasuk di saat kita sudah menghadap kehadiratnya.
Siapa mereka? Golongan yang kedua akan diangkat oleh Allah. Walladzina utul ilma, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah, adik-adik ini sekalian ini, ada yang mungkin di SD ya, ada yang di SMP, ada yang di SMA. Pokoknya kita kalau masih di bangku sekolah sampai nanti kuliah itu, peluang yang terbaik itu untuk mempelajari berbagai macam ilmu. Ilmu itu sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ilmu. Jadi sebetulnya kalau ada orang mengatakan ilmu agama, ya ilmu matematika, ya biologi, sejarah, itu untuk memudahkan. Sebetulnya ilmu itu cuma satu ya, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ilmu itu berasal dari ilmunya Allah. Karena Allah ini Maha mengetahui segala sesuatu, supaya hambanya menjadi mulia, termasuk anak sekalian itu kan diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah kita untuk menuntut, untuk menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama di saat masih muda. Nanti sampai nek wis tua itu, kalau sudah punya anak, punya istri, wis sudah sulit untuk belajar. Maka mumpun masih kecil, usia SD, SMP, SMA, kuasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Banyak membaca, banyak meneliti, banyak mendengar, banyak bertanya. Karena ilmu itu biasanya akan masuk ke dalam benak kita, ke dalam pikiran dan hati kita dengan kegiatan banyak membaca. Maka kalau ada orang sekolah terus malas membaca, wah itu bodoh nantinya ya. Banyak membaca. Di samping banyak membaca harus banyak mendengar. Terutama Bapak Ibu guru, kalau menerangkan di kelas itu didengarkan, itu wajib. Kalau ngomong sendiri itu dosa. Dosa berarti meremehkan Bapak Ibu guru. Ya. Termasuk kalau khotbah disampaikan pada saat hari Jumat seperti yang kita lakukan sekarang ini. Menyampaikan ilmu, saya menyampaikan, Anda mendengarkan dengan baik, itu termasuk di samping mendapat pahala, akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Rasul, man aradad dunya, siapa orang yang ingin hidupnya di dunia ini gampang, hidupnya jadi mudah, hidupnya jadi senang. Bagaimana caranya? Fa'alaihi bil ilmi, maka harus mempelajari berbagai macam ilmu yang bisa memudahkan segala urusan dunianya. Termasuk ilmu ekonomi, ilmu matematika, ilmu biologi, kuasai. Itu ilmu-ilmu itu, kuasai. Ya. Maka hidup kita nanti akan jadi mudah, gampang ini. Wa man aradal akhirah. Selanjutnya kata Nabi, siapa ingin hidupnya jadi gampang, jadi mudah, senang, bahagia, selamat, sejahtera nanti di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, kata Nabi juga harus menguasai ilmu-ilmu yang menyangkut masalah kepentingan akhirat. Alhamdulillah di sekolah Al-Mizan ini dipadukan ya. Ilmu pengetahuan yang sumber dari dipadukan ya. Banyak ilmu-ilmu yang bersifat ilmu-ilmu yang menyangkut urusan keduniaan. Tetapi tidak sedikit juga ilmu-ilmu yang kita pelajari di sini menyangkut keimanan, menyangkut akhlakul karimah, itu semuanya diajarkan terutama di lembaga-lembaga Islam, termasuk di dalamnya Al-Mizan. Maka anak-anak sekalian, manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menguasai berbagai macam ilmu. Karena janji Allah akan dimudahkan urusannya, akan digampangkan segala cita-cita dan harapannya, akan ditentramkan hatinya, akan diberikan ketenangan, akan diberikan kebahagiaan dan keselamatan. Dan orang-orang yang menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan itu biasanya nggak susah nyari pekerjaan, bahkan pekerjaan yang mencari dia. Maka kata Rasulullah SAW, wa man aradahuma, siapa orang ingin gampang hidupnya, mudah hidupnya, senang, selamat, bahagia di dunia sampai di akhirat. Kata Nabi, fa'alaihi bil ilmi, juga harus menguasai berbagai macam ilmu yang ada kaitannya dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita belajar di lembaga pendidikan Islam Al-Mizan ini, baik yang di SD itu belajarnya kurang lebih 6 tahun, tambah SMP 3 tahun, ditambah SMA 3 tahun. Ini kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini, insya Allah anak-anak sekalian nanti akan menjadi orang-orang yang ilmuwan, yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan kehidupan yang mudah, kehidupan yang gampang, kehidupan yang bahagia, senang selamat di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.
agar firman Allah yang kita baca ini benar-benar kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkannya. Sebagai kesimpulan, dua golongan manusia yang senantiasa akan dimuliakan dan akan diangkat derajatnya serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah orang-orang yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanannya dengan iman yang benar dan iman yang baik. Yang kedua ialah orang-orang yang senantiasa rakus dan rajin mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada. Dengan cara demikian, sesuai dengan janji Allah yang ada dalam ayat ini, akan dijadikan orang-orang yang beruntung, selamat, berbahagia, sejahtera, hidup di dunia ini sampai nanti menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu qarib. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah yang kedua ini, mari kita bermunajat, memohon dan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua janji Allah yang terdapat di dalam khutbah yang kami sampaikan ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya, yakni senantiasa berupaya memperbaiki iman kita, meningkatkan kualitas iman kita serta berupaya menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan agar Allah senantiasa memberikan pangkat, derajat, kemuliaan kepada kita di dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.